Pernahkah kamu membayangkan seorang anak kecil yang kedinginan berdiri di depan restoran mewah hanya untuk meminta sisa roti? Malam itu hujan deras, semua orang berlalu lalang tanpa peduli, sampai akhirnya pintu besar restoran itu terbuka, dan seorang pria kaya raya berdiri terpaku. Apa yang dia lihat pada wajah bocah itu membuat jantungnya berhenti sesaat, karena wajah kecil itu mirip sekali dengan anak yang pernah ia anggap hilang selamanya. Inilah kisah penuh air mata tentang pertemuan yang mengubah segalanya. Kisah keluarga, rahasia lama, dan kenyataan pahit yang perlahan terkuak. Cerita ini akan membuatmu menahan napas dan mungkin ikut meneteskan air mata. Jangan lupa tekan tombol subscribe sekarang juga supaya kamu nggak ketinggalan episode pertamanya. Karena perjalanan ini baru saja dimulai dan kamu pasti ingin tahu siapa sebenarnya bocah kecil. Malam itu hujan deras mengguyur kota. Lampu-lampu jalan berkilau dipantulkan genangan air. Di tengah dinginnya malam, seorang bocah kecil berusia 8 tahun berjalan tanpa alas kaki. Tubuhnya gemetar, bajunya tipis dan basah kuyup. Namanya Bima. Seorang anak yang tak punya rumah, tak punya keluarga, hanya berbekal liontin patah yang selalu digenggamnya. Perut Bima keroncongan. Dari kejauhan, matanya menangkap cahaya hangat dari sebuah restoran mewah. Orang-orang di dalam tampak tertawa, menikmati hidangan yang menggugah selera. Sementara dirinya hanya bisa berdiri di luar, menatap dengan tatapan kosong bercampur, harap, dengan ragu. Bima melangkah mendekati pintu besar restoran itu. Tangannya kecil, gemetar, ketika ia mengetuk pelan. Tok, tok, tok. Suara ketukan itu hampir tenggelam oleh derasnya hujan. Seorang karyawan muncul. Wajahnya masam. "Hei, jangan berdiri di sini, nanti ganggu tamu," bentaknya. Bima mundur. Stapa menunduk lalu dengan suara lirih berbisik, "Pak, bolehkah aku minta sisa roti? Aku lapar." Seketika suasana hening. Dari dalam, seorang pria paruh baya mengenakan jas hitam keluar. Dialah Arman, pemilik restoran mewah itu. Matanya langsung terhenti pada wajah kecil Bima. Jantungnya berdegup kencang, seolah ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang familiar. "Siapa? Namamu?" tanya Arman dengan suara bergetar. "Bima, Pak," jawab bocah itu singkat. Saat itulah Arman melihat liontin yang tergantung di leher Bima. Liontin itu patah, namun ukirannya sangat dikenalnya. Liontin yang sama pernah ia berikan pada putranya Arka, anak yang hilang bertahun-tahun lalu. Arman terdiam. Hatinya berkecamuk antara harapan dan ketakutan. Di tengah kebisuan itu, seorang wanita datang membawa sepotong roti hangat. Namanya Lila, kepala koki restoran. Ia menunduk, tersenyum lembut, lalu menyerahkan roti kepada Bima. "Makanlah, nak. Kau pasti lapar sekali." Bima menatap roti itu dengan mata berbinar. Perlahan ia menggigitnya, seolah menemukan surga di tengah penderitaan. Arman masih menatapnya, semakin yakin bahwa bocah ini bukan sembarang anak jalanan. Tetapi di saat yang sama, seorang manajer restoran masuk tergesa. Namanya Rani. Ia berbisik, "Panik, Pak Arman, hati-hati. Kalau ada foto bocah ini di media, nama restoran bisa hancur." Namun Arman hanya menghela napas panjang. Ia menanggalkan jasnya, lalu menyelimuti tubuh kecil Bima yang menggigil. "Malam ini kau menginap di sini? Nak, besok kita cari tahu siapa keluargamu." Bima menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada orang yang benar-benar peduli. Apa yang Arman tidak tahu adalah bahwa di kejauhan, seseorang sedang memotret adegan itu diam-diam. Tanda foto itu kan menjadi awal dari sebuah rahasia besar yang perlahan terbongkar. Pagi itu hujan telah reda. Matahari menembus kaca besar restoran seruni, memantulkan cahaya ke sudut ruang tempat Bima beristirahat. Bocah itu terbangun dengan selimut jas Arman masih menempel di tubuhnya. Matanya terbelalak seolah tak percaya ia bisa tidur di tempat sehangat itu. Di dapur, Lila sibuk menyiapkan sup ayam hangat.
Ia tersenyum ketika melihat Bima muncul dengan wajah masih mengantuk. "Ayo nak, duduk di sini. Kau pasti belum sarapan," ucap Lila lembut. Bima duduk pelan. Aroma kaldu ayam menyeruak, membuat perut kecilnya kembali berbunyi. Dengan tangan gemetar, ia menyuapkan sesendok sup, lalu matanya berkaca-kaca. "Enak sekali, Bu. Sudah lama aku nggak makan seperti ini," katanya pelan. Arman memperhatikan dari kejauhan. Senyum tipis muncul di wajahnya, tapi di balik senyum itu hatinya masih penuh tanda tanya. Liontin di leher Bima terus mengusik pikirannya. Liontin itu sama persis dengan yang pernah ia berikan kepada anaknya Arka sebelum sang anak hilang bertahun-tahun lalu. "Bima," tanya Arman hati-hati, "dari mana kau mendapatkan liontin itu?" Bima menunduk. "Aku nggak ingat, Pak. Liontin ini selalu ada bersamaku." Jawaban sederhana itu justru membuat Arman semakin bimbang. Di ruang depan restoran, beberapa pelanggan mulai berbisik-bisik. Ada yang melihat Bima tidur di ruang makan malam sebelumnya. Salah satu karyawan yang iri memotret diam-diam dan menyebarkannya di media sosial. Dalam hitungan jam, foto itu viral dengan judul "Bos Restoran Mewah Tampung Anak Jalanan. Rani panik." Ia menghampiri Arman dengan wajah gelisah. "Pak, ini bisa merusak reputasi kita. Orang-orang akan berpikir restoran kita tempat penampungan, bukan restoran kelas atas." Arman menatapnya dengan mata tajam. "Rani, reputasi dibangun dari hati, bukan dari apa kata orang. Kalau mereka keberatan, biar aku yang tanggung." Lila berdiri di samping, mendukung dengan senyum penuh arti. Sementara itu, Bima hanya menatap mereka semua dengan bingung. Ia tak tahu mengapa dirinya tiba-tiba menjadi perhatian begitu banyak orang. Namun, jauh di luar restoran, ada sepasang mata yang mengamati dari balik kaca mobil hitam. Sosok misterius itu menyalakan rokok, lalu berbisik lirih. Anak itu akhirnya muncul juga. Asap rokok mengepul, menandai dimulainya sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar anak kecil yang meminta sisa roti. Hari itu, restoran Seruni semakin ramai setelah fotonya bersama Bima tersebar di media sosial. Ada yang kagum dengan kebaikan Arman, tapi tak sedikit pula yang sinis, menyebutnya hanya mencari simpati. Arman tak peduli. Hatinya lebih sibuk memikirkan sosok bocah kecil itu. Ada sesuatu dalam diri Bima yang membuatnya tak bisa berpaling. Terlalu banyak kebetulan yang seolah memanggil-manggil masa lalunya. Sore menjelang, Arman memanggil Bima ke ruang kantornya. Ruangan itu penuh dengan penghargaan, sertifikat, dan satu dinding berisi foto-foto lama. Bima melangkah pelan, matanya terpaku pada satu bingkai besar yang menggantung di tengah. Sebuah foto keluarga, Arman, istrinya, dan seorang bocah kecil berusia 2 tahun. Bima berhenti di depan foto itu. Tangannya terangkat pelan, menunjuk sosok bocah kecil di foto. "Itu, rumah pohon," bisiknya lirih. Arman terkejut. "Apa?" "Kau bilang?" "Di belakang ada rumah pohon. Aku pernah main di sana. Tinggi sekali," ucap Bima polos. Arman terpaku. Rumah pohon itu hanyalah kenangan keluarga mereka, berdiri di halaman rumah lama, dan tak pernah ada orang luar yang tahu detailnya. Jantung Arman berdegup semakin keras. "Bima, siapa sebenarnya dirimu?" Suara Arman nyaris bergetar. Bima hanya menunduk, tak bisa menjawab. Ia sendiri bingung kenapa memori itu terlintas di kepalanya, seperti bayangan samar yang entah dari mana datangnya. Tiba-tiba pintu terbuka. Rani masuk dengan wajah kesal. "Pak Arman, saya sudah bilang, bocah ini hanya akan membawa masalah. Media mulai mempertanyakan, bahkan investor menelpon saya siang tadi. Mereka takut citra kita jatuh." Arman menoleh dengan tatapan tajam. "Cukup, Rani. Anak ini bukan masalah. Kalau ada yang keberatan, suruh bicara langsung padaku." Rani menggertakkan giginya. Ia ingin membantah, tapi menahan diri. Ada ketakutan di matanya, seolah ia juga sedang ditekan oleh sesuatu di luar sana. Di balik pintu yang belum tertutup rapat, Lila diam-diam mendengar semuanya. Ia tahu,
Ada hal besar yang sedang terjadi. Tatapannya jatuh pada liontin patah di leher Bima, lalu pada wajah Arman yang muram. Dalam hatinya, Lila berbisik, "Anak ini bukan kebetulan. Ada rahasia yang harus diungkap." Di luar restoran, sosok misterius dalam mobil hitam kembali memotret dengan kamera panjang. Kali ini, fotonya adalah Arman berdiri di samping Bima dengan wajah tegang di depan foto keluarganya. Orang itu tersenyum tipis. Permainan baru saja dimulai. Pagi itu, suasana restoran Seruni terasa berbeda. Ponsel para karyawan terus bergetar. Di layar, beredar foto Arman menyelimuti Bima di malam hujan. Judulnya meledak di mana-mana. Bos restoran mewah menampung anak jalanan. Ada yang memuji, ada yang mencibir, dan ada yang menyebarkan fitnah seolah semua hanya pencitraan. Bima duduk di kursi dapur, memegang mangkuk bubur hangat. Ia tak mengerti kenapa orang-orang memandangnya seperti tontonan. Lila menepuk pundaknya, berusaha menenangkan. "Makan pelan-pelan, di sini kamu aman." Arman menatap layar ponsel yang dipenuhi notifikasi. Telepon dari investor, pesan dari media, undangan wawancara, juga komentar-komentar yang menusuk. Di balik semua itu, hatinya justru fokus pada satu hal. Liontin patah di leher Bima dan kata-kata tentang rumah pohon. Terlalu banyak kebetulan untuk diabaikan. Rani masuk dengan wajah tegang. "Pak, dua investor menunda pertemuan. Katanya mereka menunggu klarifikasi. Mereka takut reputasi Seruni berubah." Arman menghela napas. Kalau reputasi diukur dengan menutup mata pada anak, kelaparan maka reputasi itu tidak layak dipertahankan. Rani terdiam. Ada rasa bersalah yang samar, tapi juga ketakutan yang ia simpan sendiri. Arman berlutut di depan Bima. "Nak, aku ingin membantumu mencari keluarga. Kita mulai dari data kelahiran. Maukah kamu ikut ke dinas catatan sipil dan rumah sakit?" Bima mengangguk kecil. Matanya berbinar, seperti melihat pintu baru yang selama ini tertutup rapat. Menjelang siang, Arman dan Lila mengantar Bima. Di lobi, beberapa wartawan sudah menunggu, melempar pertanyaan yang tajam. Arman menjawab singkat, sopan, tanpa membuka detail. "Kami hanya ingin memastikan keselamatan anak ini," ucapnya. Di kantor catatan sipil, data Bima buram seperti kabut. Nama bisa, alamat tak jelas, tanggal lahir tak pasti, satu-satunya petunjuk adalah ukiran tanggal pada liontin yang setengah terhapus. Petugas menyarankan mengecek arsip rumah sakit lama. Lila mencatat semuanya rapi. Sore hari, mereka pindah ke rumah sakit tempat Arman dulu pernah menjemput putranya. Seorang perawat senior menyebut nama seorang bidan pensiunan, Bu Yuni, yang dulu terkenal teliti. "Kalau ada berkas lama yang aneh, dia pasti tahu," katanya. Arman menyimpan secercah harapan, namun saat itu juga ponselnya bergetar. Sebuah email tanpa nama pengirim muncul dengan kalimat pendek yang dingin, "Jangan cari-cari." Arman menutup layar. Ia menatap Bima yang sedang memeluk mangkuk plastik kosong, seakan memeluk dunia kecilnya sendiri. Di luar sana badai komentar belum berhenti. Tetapi di ruang tunggu rumah sakit itu, Arman merasa keputusannya sudah bulat. Apapun yang terjadi, ia akan menuntaskan pencarian ini. Karena di balik tatapan polos Bima, ada sesuatu yang menuntut kebenaran. Senja merayap turun ketika Arman, Lila, dan Bima meninggalkan rumah sakit. Langkah mereka berat, membawa sejuta pertanyaan yang belum terjawab. Arman tak bisa mengalihkan pandangan dari liontin patah yang tergantung di leher Bima. Ukiran tanggal samar di pinggir logam itu menusuk memorinya. Itu tanggal kelahiran Arka, anaknya yang hilang 6 tahun lalu. Di dalam mobil, Arman bertanya dengan suara pelan, "Bima, apakah kau ingat siapa yang memberimu liontin ini?" Bima menunduk, matanya sayu. "Aku nggak tahu, Pak. Seingatku, sejak aku kecil, liontin ini selalu ada di leherku. Aku nggak pernah lepasin." Arman menggenggam kemudinya erat. Hatinya bergetar antara harapan dan takut kecewa. Lila menoleh, mencoba menguatkan. "Kalau begitu, kita harus pastikan. Tes DNA adalah jalan satu-satunya." Bima menatap mereka polos, tidak sepenuhnya paham. "DNA itu apa, Bu?" Lila tersenyum lembut. "Itu cara untuk tahu apakah kamu punya hubungan darah dengan Pak Arman."
Keheningan menguasai mobil sampai akhirnya mereka tiba di sebuah laboratorium terpercaya. Arman menandatangani berkas, sementara perawat mengambil sampel darah kecil dari Bima. Bocah itu meringis, tapi tidak menangis. Arman refleks menggenggam tangannya. Ada rasa hangat yang aneh, rasa seorang ayah yang kembali menemukan anaknya. Namun, di luar gedung laboratorium, sebuah mobil hitam berhenti. Dari balik kaca gelap, seorang pria paruh baya dengan tatapan penuh dendam memperhatikan mereka. Tangannya memegang kamera, memotret dari jauh. Dialah Davin, mantan rekan bisnis Arman yang sejak lama menyimpan luka dan kebencian. Senyum sinis mengembang di bibirnya. "Jadi kau sudah menemukannya, Arman? Bagus. Sekarang permainan bisa dimulai." Sementara itu, malam semakin larut. Di restoran seruni, Rani menerima telepon misterius. Suara di seberang begitu dingin. "Pastikan hasil tes itu tidak pernah keluar." Rani terdiam, wajahnya pucat. "Tapi, bagaimana kalau Pak Arman tahu?" Suara itu menjawab datar. "Itu bukan urusanmu. Ingat utang keluargamu. Selesaikan, atau kau yang akan jatuh." Rani menggenggam ponselnya erat, keringat dingin mengucur. Dalam hatinya, ia terjebak antara loyalitas dan tekanan. Di luar kamar laboratorium, Arman masih menatap Bima dengan mata berkaca-kaca. Ia merasa kebenaran sudah begitu dekat. Namun ia tidak tahu, ada tangan-tangan gelap yang siap memutarbalikkan segalanya. Keesokan paginya, hasil tes dijanjikan keluar. Dan di hati Arman, harapan yang selama ini terkubur mulai menyala kembali. Pagi itu, udara restoran seruni terasa tegang. Arman duduk di ruang kantornya, menunggu kabar dari laboratorium. Jantungnya berdebar kencang, seolah setiap detik adalah pertarungan antara harapan dan ketakutan. Di meja kerjanya tergeletak sebuah amplop tanpa nama pengirim. Warnanya kusam, seolah sudah lama disiapkan. Dengan tangan gemetar, Arman membukanya. Di dalamnya hanya ada selembar kertas bertuliskan singkat. "Jangan cari-cari. Fokus pada bisnismu, atau kau akan kehilangan segalanya." Di bawah tulisan itu, terlampir foto Bima diambil dari sudut jauh saat mereka keluar dari rumah sakit. Kemarin, Arman membeku. Siapa yang bisa mengawasi mereka sedekat itu? Lila masuk membawa laporan dapur dan melihat wajah pucat Arman. "Ada apa, Pak?" tanyanya hati-hati. Arman menunjuk amplop itu. "Seseorang mengawasi kita dan dia tidak..." "Ingin aku mencari kebenaran." Sementara itu, di dapur restoran, Bima duduk di kursi kecil sambil menatap jam dinding. Ia tak tahu apa yang sedang terjadi, hanya merasakan kegelisahan orang-orang dewasa di sekitarnya. Dengan polos ia berkata pada Lila, "Bu, aku takut. Kalau ternyata aku bukan anaknya Pak Arman, apakah aku masih boleh di sini?" Lila menatapnya dengan lembut, berusaha menahan air mata. "Nak, selama aku ada di sini, kau tidak akan sendirian." Di sisi lain kota, Rani kembali menerima telepon dari suara misterius. Kali ini lebih keras, lebih mengancam. "Hasil tes DNA harus kau pastikan tidak pernah sampai ke tangan Arman. Ingat, satu langkah salah, keluargamu yang jadi taruhannya." Rani terdiam, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia ingin menolak, tapi ketakutan menjerat lebih kuat dari logika. Menjelang sore, telepon dari laboratorium akhirnya datang. Arman mengangkat dengan tangan bergetar. Hanya beberapa kata yang ia dengar cukup untuk membuat dunia runtuh. "Hasil DNA bisa diambil besok pagi." Namun dalam hatinya, Arman sudah tahu, perjuangan ini tak akan mudah. Ada bayangan gelap yang berusaha menutup jalan, dan ia harus memilih. Berhenti demi keselamatan, atau terus maju demi kebenaran yang selama ini ia cari. Hari itu Arman memutuskan untuk mengambil hasil tes DNA sendiri. Ia percaya jawabannya akan mengubah segalanya. Namun yang tak ia sadari, ada rencana lain yang berjalan di balik bayangan. Di dapur restoran seruni, Bima mulai merasa nyaman. Ia membantu Lila mencuci sayuran, menata mangkuk,
meski gerakannya masih kikuk. "Aku ingin belajar masak, Bu," katanya polos. Lila tersenyum hangat menepuk kepalanya. "Kalau begitu kau akan jadi asisten kecilku mulai hari ini." Bagi Bima, itu sudah lebih dari cukup. Untuk pertama kalinya ia merasa berguna. Sementara itu Rani duduk di ruangannya dengan wajah pucat. Telepon misterius itu kembali berdering. "Jangan biarkan tes DNA itu sampai ke tangannya. Kalau kau gagal, keluargamu yang akan menanggung akibatnya." Suara itu dingin, penuh tekanan. Rani meremas ponselnya, air matanya jatuh tanpa suara. Ia tidak punya pilihan lain. Malam menjelang, Lila menutup dapur. Tiba-tiba tercium bau hangus. Api kecil muncul dari sudut rak bumbu. Panik para karyawan berteriak. Bima yang masih di dapur segera berlari, mengambil ember air, lalu menekan tombol alarm darurat. Api berhasil dipadamkan sebelum membesar, tapi suasana kacau. Arman datang tergesa. "Apa yang terjadi di sini?" Seorang karyawan menunjuk kabel gosong. "Sepertinya korsleting, Pak. Tapi, aneh, kabelnya dipotong rapi, bukan terbakar biasa." Arman menyipitkan mata. Ia tahu ini bukan kecelakaan. Ada tangan yang sengaja menciptakan kekacauan. Di luar restoran, mobil hitam itu kembali parkir. Dari balik kaca, Davin mengisap rokok sambil tersenyum puas. "Bagus, biarkan dia sibuk dengan api kecil ini. Hasil tes akan kutangani sendiri." Di ruang istirahat, Bima duduk sambil memeluk lutut. Ia masih gemetar karena asap dan api. Lila menenangkannya. "Kau berani sekali, Nak. Kalau tidak ada kamu, mungkin seluruh dapur sudah habis." Bima menunduk, suara lirih keluar dari bibirnya. "Aku nggak mau kehilangan tempat ini. Di sini aku merasa punya rumah." Arman yang mendengar dari kejauhan, merasakan sesuatu menusuk hatinya. Bagi Bima, restoran Seruni bukan hanya tempat singgah. Itu adalah satu-satunya rumah yang pernah memberinya arti. Dan Arman bersumpah, apapun yang terjadi, ia tidak akan membiarkan siapapun merenggut itu darinya. Pagi itu, Arman bersiap menjemput hasil tes DNA. Namun dalam hati, ia masih dihantui peringatan dari amplop misterius dan kebakaran dapur semalam. Ia tahu ada yang berusaha menghalangi. Sebelum berangkat, Lila menyerahkan catatan kecil. "Pak, saya sempat tanya-tanya ke perawat lama di rumah sakit. Mereka bilang ada seorang bidan bernama Bu Yuni yang dulu menangani banyak kelahiran, termasuk tahun saat Arka lahir." Arman menatap kertas itu. Sebuah nama sederhana, tapi terasa seperti kunci. "Baik, kita temui dia." Mereka pun menuju sebuah perkampungan di pinggiran kota. Di sebuah rumah sederhana, berdiri seorang wanita berusia 50-an dengan wajah letih. Bu Yuni membuka pintu, terkejut melihat Arman. "Pak Arman, astaga, saya ingat betul wajah Anda. Anak Anda hilang, kan? Saya turut berduka sejak dulu." Arman menunduk, menahan emosi. "Bu Yuni, saya mohon, apakah Anda masih menyimpan data kelahiran waktu itu?" Bu Yuni tampak ragu, tangannya bergetar. "Pak, sebenarnya ada yang janggal. Malam itu, berkas bayi ada yang tertukar. Saya sempat menyimpannya, tapi setelah itu ada orang yang datang, memaksa saya diam." "Siapa orang itu?" desak Arman. Bu Yuni menggeleng cepat, ketakutan jelas terlihat. "Jangan paksa saya bicara. Mereka masih mengawasi sampai sekarang. Saya hanya bisa bilang, anak Anda mungkin tidak pernah benar-benar hilang, Pak." Kata-kata itu membuat Arman terhuyung. Bima menatap kebingungan, tidak sepenuhnya paham. Lila mendekap bahunya, memberi kekuatan. Sebelum mereka pergi, Bu Yuni menyelipkan sebuah amplop kecil ke tangan Arman. "Ini berkas yang sempat saya salin diam-diam, tapi hati-hati, Pak. Ada orang yang tidak akan membiarkan kebenaran terungkap." Di perjalanan pulang, Arman membuka amplop itu. Isinya fotokopi data kelahiran, dengan nama bayi yang dicoret dan diganti tulisan tangan samar. Ada dua berkas yang seharusnya terpisah, tapi malam itu dicampur dalam satu map. Arman menatap jalan dengan wajah muram. Semua semakin rumit.
Sementara itu, di kejauhan, Davin duduk di mobil hitamnya, memantau dari jauh sambil tersenyum dingin. Akhirnya kau temui dia, Arman. Tapi ingat, setiap jawaban akan membawamu semakin dekat pada kehancuran. Di kursi belakang, Bima menatap keluar jendela, memegang liontinnya erat-erat. Hatinya gelisah. Entah mengapa, ia merasa sedang ditarik, masuk ke rahasia besar yang bahkan ia sendiri tidak mengerti. Hari itu restoran seruni kembali ramai, namun di balik tawa para tamu, ada bayang-bayang tegang yang menyelimuti setiap sudut. Arman duduk di ruang kantornya, menatap amplop berisi fotokopi berkas dari Bu Yuni. Semakin ia baca, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Mengapa ada 2 data kelahiran dalam satu map? Dan mengapa nama anaknya tercoret? Di dapur, Bima sibuk membantu Lila menata bumbu. Wajahnya ceria, meski masih terlihat canggung. Bu, aku sudah bisa bedain bawang merah sama bawang putih sekarang, katanya sambil tertawa kecil. Lila tersenyum bangga, bagus sekali. Kalau terus belajar, suatu hari kau bisa jadi koki hebat. Namun kegembiraan itu tak berlangsung lama. Aroma aneh tercium dari rak kayu. Lila menoleh cepat, matanya melebar, asap tipis keluar dari kabel yang sudah menghitam. Dalam hitungan detik, api menjalar ke tumpukan karton. "Api, cepat ambil air!" teriak salah satu karyawan. Panik merambat. Orang-orang berlarian, suara panci jatuh berdentum. Bima tanpa ragu berlari ke arah api, mengambil ember berisi air, lalu menyiramnya. Ia juga menekan alarm darurat yang menggema ke seluruh restoran. Arman keluar dari kantornya, terkejut melihat kekacauan di dapur. Apa yang terjadi? Seorang karyawan menunjuk kabel yang gosong. Seperti korsleting, Pak. Tapi, lihat, kabelnya terpotong rapi, bukan kebakar biasa. Arman mendekat, memeriksa dengan wajah serius. Ini sabotase, api berhasil dipadamkan, tapi dapur berantakan. Para tamu resah, beberapa bahkan memilih pergi. Reputasi seruni kembali terguncang. Rani menatap Arman dengan wajah pucat. Kalau ini sampai tersebar di luar, kita bisa kehilangan semuanya. Namun Arman tak menjawab. Pandangannya jatuh pada Bima yang berdiri dengan wajah penuh asap, napas terengah, tapi matanya berbinar. Aku nggak mau lihat tempat ini terbakar, Pak. Di sini aku merasa punya rumah. Kata-kata polos itu membuat Arman terdiam. Ada rasa haru yang sulit digambarkan. Ia menepuk bahu Bima dengan lembut, lalu menatap seluruh karyawannya. Dengar, baik-baik. Restoran ini bukan hanya soal makanan. Ini rumah bagi siapapun yang mau bekerja dengan hati. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun menghancurkannya. Di luar, Davin duduk di dalam mobil hitam, melihat semua dari kejauhan. Senyum, sinis muncul di wajahnya. Bagus. Api kecil sudah membuatmu gelisah, Arman. Lihat saja. Ini baru permulaan. Sementara itu, Bima kembali ke dapur. Tangannya masih menggenggam liontin patah. Hatinya berdebar, seolah ada sesuatu yang akan segera terungkap, sesuatu yang selama ini terkubur rapat dalam rahasia gelap masa lalu. Keesokan harinya, langit mendung menggantung di atas kota. Arman berangkat lebih pagi menuju laboratorium, ditemani Lila dan Bima. Hatinya berdegup kencang. Semua langkah terasa berat, seakan ia sedang berjalan menuju takdir yang sudah lama menunggu. Sesampainya di laboratorium, resepsionis menyodorkan amplop tertutup rapi. Ini hasil tes DNA yang Bapak minta. Mohon dicek dengan hati-hati, katanya. Arman menerima dengan tangan bergetar. Ia membuka amplop itu di ruang tunggu, Bima duduk di sebelahnya sambil menggenggam liontin. Sekejap wajah Arman memucat. Tertulis, jelas. Tidak ada kecocokan biologis antara Arman Wijaya dan Bima. Amplop terjatuh dari tangannya. Bima menunduk, matanya basah. Ia tidak sepenuhnya mengerti apa arti tulisan itu, hanya merasa ada jarak besar yang tiba-tiba merenggut harapannya. Aku bukan anak Bapak, suaranya lirih, nyaris patah. Arman tercekat. Ia ingin menyangkal, tapi kertas di tangannya tak bisa dibohongi. Lila buru-buru merangkul Bima.
Nak, jangan sedih. Hasil kertas bukan segalanya. Kau tetap berarti di sini. Arman menatap langit-langit, jiwanya hancur. Harapan yang ia jaga rapat-rapat kini runtuh. Namun sebelum ia sempat larut, ponselnya berbunyi. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Hasilmu sudah ditukar. Jangan bodoh, Arman. Kebenaran tidak ada di laboratorium itu. Arman tertegun. Kata-kata itu menyalakan kembali bara kecil di dalam hatinya. Jika hasil tes benar-benar dipalsukan, berarti ada pihak besar yang sedang bermain. Di tempat lain, Rani duduk di kamarnya. Wajahnya muram. Di mejanya ada amplop berisi uang tunai. Hasil dari kesepakatan kotor. Tangannya bergetar, air, mata jatuh tanpa ia sadari. Ia tahu, hasil tes itu bukanlah kebenaran. Tapi ia juga terjebak dalam jerat utang dan ancaman yang membuatnya tak bisa bergerak. Sore harinya, Arman kembali ke restoran dengan wajah penuh beban. Bima duduk di sudut dapur, menggambar di atas kertas bekas. Gambar sebuah rumah pohon. Saat Arman melihatnya, hatinya kembali terguncang. Bagaimana mungkin bocah yang tidak ada hubungan darah bisa tahu rahasia yang hanya dimiliki keluarganya? Arman menatap Bima lama. Dalam diam, ia berjanji pada dirinya sendiri. Meski hasil tes berkata tidak, ia tidak akan berhenti. Kebenaran harus diungkap, karena ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada selembar kertas hasil laboratorium. Dan di balik semua itu, seseorang sedang tertawa puas di balik bayangan. Davin menatap dokumen asli hasil tes yang masih tersimpan rapi di tangannya. Dengan suara dingin ia berbisik, "Selamat datang di permainan, Arman. Kau baru saja melangkah ke dalam jebakan yang aku buat." Malam itu restoran Seruni sudah sepi. Hanya suara gemericik hujan tipis di luar jendela yang menemani. Arman duduk sendirian di ruang kantornya, menatap hasil tes DNA yang masih tergeletak di meja. Matanya kosong, pikirannya kacau, pintu diketuk pelan. Rani masuk dengan wajah pucat, matanya sembab seperti habis menangis. "Pak, saya harus bicara," ucapnya lirih. Arman menoleh, raut wajahnya penuh curiga. Rani menunduk dalam-dalam, tangannya gemetar. "Hasil tes itu bukan hasil yang sebenarnya. Saya ditekan seseorang untuk memastikan hasilnya diganti. Kalau saya menolak, keluarga saya akan jadi korban." Arman terkejut. "Apa maksudmu? Siapa yang menekanmu?" Rani terdiam lama, lalu menyebut satu nama dengan suara nyaris tak terdengar. Davin. Nama itu membuat darah Arman berdesir. Davin, mantan rekan bisnisnya yang dulu bangkrut karena keputusan mereka berpisah jalan. Sejak saat itu Davin menghilang, tapi rupanya dendamnya masih membara. Dia bilang, "Semakin saya menghalangi Bapak mencari kebenaran, semakin aman keluarga saya. Saya salah, Pak. Saya minta maaf." Rani menangis terisak. Arman mengepalkan tangan. Hatinya campur aduk, marah, kecewa, sekaligus iba. Ia menepuk bahu Rani dengan berat hati. "Aku tidak bisa menghapus kesalahanmu, tapi mulai sekarang kau harus di pihak yang benar. Kalau Davin ingin perang, maka perang yang akan dia dapatkan." Di luar, Bima diam-diam mendengar percakapan itu. Ia tidak sepenuhnya mengerti siapa Davin, tapi ia tahu nama itu adalah sosok berbahaya. Bocah itu menggenggam liontinnya erat, wajahnya tegang. "Jadi, ada orang yang tidak mau aku tahu siapa diriku sebenarnya," gumamnya pelan. Malam semakin larut. Arman berdiri di depan jendela, memandang ke arah kota yang gelap. Ia berbisik pada dirinya sendiri. "Jika Davin menghalangi, aku akan melawannya. Aku sudah kehilangan sekali. Aku tidak akan kehilangan lagi." Sementara di sebuah rumah tua di pinggiran kota, Davin duduk di kursi goyang, menatap selembar foto lama. Foto dirinya bersama seorang anak kecil. Anak yang bukan darah dagingnya, tapi sudah ia rawat bertahun-tahun. Dengan senyum licik, ia bergumam, "Arman, kau mencari kebenaran. Hati-hati. Kebenaran itu mungkin lebih menyakitkan daripada kebohongan yang selama ini kau percaya." Pagi itu Arman berangkat lebih awal,
wajahnya tegas, tekadnya bulat. Hasil tes DNA palsu dan pengakuan Rani semalam menjadi bukti nyata bahwa ada orang yang dengan sengaja memainkan nasib Bima. Hanya satu nama yang terlintas. Davin Arman menghubungi seorang rekan lama di kepolisian meminta bantuan diam-diam. Aku hanya butuh tahu keberadaan Davin, katanya singkat. Rekannya mengangguk, berjanji akan mencarikan informasi. Di restoran, Lila mencoba mengalihkan perhatian Bima. Mereka memasak bersama di dapur kecil. Bima tersenyum lebar saat sup buatannya dipuji tamu. Tapi jauh di dalam hati, ia masih dihantui ucapan yang ia dengar tadi malam. Ada orang bernama Davin yang tidak ingin ia tahu siapa dirinya. Menjelang sore, telepon Arman berdering. Dari seberang, suara rekannya terdengar serius. Aku dapat kabar. Davin mengelola sebuah gudang tua di pinggiran kota. Dia sering terlihat bersama seorang remaja laki-laki, namanya Rio. Arman terdiam. Rio. Nama itu baru, tapi entah kenapa menimbulkan rasa tak nyaman di dadanya. Ia memutuskan pergi sendiri, tanpa memberitahu siapapun. Di gudang tua itu, Arman akhirnya berhadapan dengan Davin. Pria itu duduk santai di kursi reyot, rokok di tangannya, senyum dingin di wajahnya. Lama tak berjumpa, Arman. Kau masih sama, terlalu mudah dipermainkan oleh emosi. Arman mengepalkan tangan. Kau yang memalsukan hasil tes DNA itu? Davin terkekeh. Anggap saja begitu. Tapi percayalah, aku hanya melindungimu dari kebenaran yang lebih pahit. Arman maju selangkah. Apa maksudmu? Davin mencondongkan tubuhnya, lalu bertepuk tangan. Dari ruangan sebelah, muncul seorang remaja berusia 14 tahun, tubuhnya kurus, tapi matanya tajam. Davin menepuk bahu anak itu. Kenalkan, ini Rio, anak asuhku. Aku menemukannya bertahun-tahun lalu, dan sejak itu aku membesarkannya sendiri. Arman menatap Rio lama. Ada sesuatu di wajah bocah itu yang membuat hatinya bergetar. Senyum, mata, bahkan sorot tatapannya begitu familiar. Davin tersenyum sinis. Jangan kaget, Arman. Dunia ini penuh kejutan. Mungkin bocah yang kau rawat sekarang hanyalah pengalih perhatian. Dan mungkin anakmu yang kau cari-cari selama ini justru ada di sisiku. Kata-kata itu menghantam dada Arman seperti palu. Pandangannya beralih ke Rio, yang balas menatap dengan sorot curiga. Dalam diam, Arman tahu, permainan baru saja memasuki babak paling berbahaya. Pertemuan di gudang tua itu terus menghantui pikiran Arman. Malamnya ia kembali ke restoran Seruni dengan wajah pucat. Lila menyadari ada sesuatu yang tidak beres, tapi Arman hanya berkata singkat, "Aku bertemu Davin." Dan dia memperlihatkan seorang anak remaja bernama Rio. Keesokan harinya, Arman tak bisa menahan rasa penasarannya. Ia kembali ke gudang itu, kali ini dengan alasan mengantar bahan makanan agar tidak menimbulkan kecurigaan. Dari kejauhan, ia melihat Rio sedang mengangkat dus-dus berat. Saat Rio mengangkat lengannya, mata Arman membelalak. Di kulit lengan remaja, itu ada sebuah tanda lahir berbentuk bulan sabit kecil. Tanda lahir yang sama persis dengan milik Arka, anaknya yang hilang 6 tahun lalu. Arman hampir saja berlari menghampiri, tapi ia menahan diri. Ia tahu Davin pasti mengawasi. Dari balik jendela gudang, Davin memang sedang duduk sambil tersenyum, dingin, seolah tahu apa yang dipikirkan Arman. Malamnya, Arman membuka album lama. Foto Arka kecil sedang bermain di rumah pohon. Dengan tanda lahir yang sama terlihat jelas di lengannya. Air mata Arman jatuh tanpa bisa ditahan. Arka, kau masih hidup dan sekarang bersama Davin. Sementara itu di restoran, Bima yang polos tidak tahu apa-apa sedang duduk di dapur bersama Lila. Ia menunjukkan liontinnya sambil bercerita, "Dulu aku pernah ketemu anak di panti. Dia punya liontin mirip punyaku tapi utuh. Aku nggak pernah tahu siapa dia." Lila tertegun. "Kau ingat namanya?" Bima menggeleng. "Aku cuma ingat dia suka menggambar rumah pohon." Kata-kata itu membuat Lila merinding. Ia menyadari ada benang merah yang menyatukan semua teka-teki.
liontin patah, rumah pohon, dan tanda lahir. Di sisi lain kota, Davin menepuk bahu Rio dengan senyum licik. Ingat, kau berutang budi padaku. Tanpa aku, kau mungkin sudah mati kelaparan di jalan. Jangan pernah percaya siapapun yang datang mengaku-ngaku keluargamu. Rio hanya diam, matanya kosong. Namun jauh di lubuk hatinya ada kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan. Tanda lahir di lengannya seolah berbisik, memanggil sebuah masa lalu yang selama ini terkubur. Arman tidak bisa tidur malam itu. Bayangan tanda lahir di lengan Rio terus menghantui pikirannya. Semua bukti mengarah pada satu hal. Rio adalah Arka, anak kandungnya yang hilang 6 tahun lalu. Tapi ia tahu Davin akan melakukan segala cara untuk menutupinya. Pagi harinya Arman menceritakan temuannya kepada Lila dan Rani. Wajah Lila terkejut, sementara Rani hanya menunduk dengan rasa bersalah yang makin dalam. Kalau memang benar Rio itu Arka, satu-satunya cara membuktikannya adalah tes DNA kedua, ujar Arman tegas. Lila menimpali. Tapi Davin pasti akan menghalangi lagi. Tes ini harus dilakukan diam-diam tanpa sepengetahuan siapapun. Arman mengangguk, lalu menatap Rani. Kau pernah berkhianat padaku, tapi sekarang aku beri kesempatan menebusnya. Bantu aku dapatkan sampel DNA Rio. Rani menelan ludah, hatinya diliputi rasa takut. Namun ia mengangguk. Baik, Pak, saya akan coba. Beberapa hari kemudian, kesempatan itu datang. Rani berpura-pura mengantar makanan ke gudang tempat Davin, dan Rio tinggal. Saat Rio pergi ke kamar mandi, ia menemukan sikat gigi remaja itu di rak. Dengan tangan gemetar, Rani mengambil beberapa helai rambut yang tersangkut di sisinya, lalu menyimpannya rapi. Sementara itu, Lila membantu mengambil sampel rambut Arman secara langsung, tanpa sepengetahuannya agar hasilnya benar-benar akurat. Mereka berdua kemudian menyerahkan sampel itu ke laboratorium yang berbeda dari sebelumnya. Laboratorium yang lebih kecil, tapi jujur dan terpercaya. Beberapa hari berlalu dalam ketegangan. Arman berusaha menjalani aktivitas seperti biasa di restoran, tapi hatinya gelisah. Setiap kali melihat Bima, ia merasa bersalah, karena ada kemungkinan besar bocah itu bukan anak kandungnya. Namun setiap kali teringat Rio, dadanya bergetar, antara bahagia dan marah, karena anaknya hidup, tapi dibesarkan oleh musuh yang penuh dendam. Di malam yang sama, Bu Yuni, bidan yang dulu memberi berkas, datang diam-diam ke restoran Seruni. Wajahnya pucat, suaranya gemetar. Pak Arman, saya tak bisa diam lagi. Malam itu ada 2 bayi lahir hampir bersamaan. Berkasnya ditukar, saya sudah lama menyesal. Anak kandung Anda tidak hilang, dia hanya dibawa oleh orang yang salah. Arman terdiam, air matanya jatuh. Semua potongan puzzle mulai tersusun. Ia tahu jawaban akhir sudah dekat. Dan tidak ada lagi yang bisa menghalangi kebenaran muncul ke permukaan. Pagi itu, udara terasa berat. Arman duduk di ruang tunggu laboratorium, tangannya tak berhenti bergetar. Di meja depannya ada sebuah amplop putih, hasil tes DNA kedua, yang dilakukan diam-diam tanpa campur tangan siapapun. Dengan napas tertahan, Arman membuka amplop itu. Matanya bergerak cepat membaca baris demi baris. Lalu tubuhnya terpaku. Air matanya jatuh begitu saja. Tertulis jelas, kecocokan 99,9% antara Arman Wijaya dan Rio. Arman menutup wajahnya, bahunya terguncang. Arka, kau masih hidup, gumamnya, lirih. Lila yang duduk di sampingnya ikut menangis haru. Pak, ini bukti yang tidak bisa dibantah lagi. Rio adalah anak kandungmu. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Tak lama setelah keluar dari laboratorium, Arman menerima kabar mengejutkan. Bima tidak terlihat di restoran sejak pagi. Karyawan panik. Lila segera menelpon semua orang, tapi hasilnya nihil. Arman langsung paham. Ini ulah Davin. Di tempat persembunyiannya, Davin memang sedang tersenyum puas. Bima duduk terikat di kursi kayu, wajahnya penuh ketakutan. Kenapa aku di sini, Pak? Tanyanya gemetar.
Davin mendekat, menepuk bahu Bima. Tenang saja, nak. Kau hanya pion kecil dalam permainan besar. Arman akan datang, dan dia harus memilih antara kau atau anak kandungnya sendiri. Di restoran, Arman mengepalkan tangan. Rani yang melihatnya berkata lirih, "Pak, ini jelas jebakan. Davin tahu Bapak akan datang. Dia ingin Bapak lengah." Arman menatap tajam. "Kalau aku tidak datang, nyawa Bima bisa melayang. Aku sudah kehilangan sekali. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi lagi." Lila berdiri di sampingnya, memberikan dukungan. "Kita cari cara, Pak. Kita selamatkan Bima. Dan kita rebut kembali Rio. Kita harus lawan permainan Davin dengan kepala dingin." Malam itu, Arman memandang ke arah kota yang gelap, tangannya mengepal. Di hatinya ia tahu, pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Pertarungan seorang ayah yang siap menghadapi apapun demi menyelamatkan dua anak yang kini sama-sama berarti baginya. Dan di balik semua itu, Davin menyalakan rokoknya, menatap Bima yang ketakutan sambil tertawa dingin. "Mari kita lihat, Arman, siapa yang akan kau pilih saat fajar tiba." Malam terasa panjang bagi Arman. Ia duduk di ruang tamu restoran Seruni dengan wajah muram, memikirkan Bima yang kini berada di tangan Davin. Di meja, amplop hasil DNA kedua masih terbuka, menjadi saksi bisu bahwa Rio adalah Arka, anak kandungnya, yang sesungguhnya. Lila mendekat, menaruh secangkir kopi di depan Arman. "Pak, kita tidak bisa menghadapi Davin begitu saja. Dia berbahaya. Dan sekarang dia punya Bima sebagai sandera." Arman menatap cangkir itu lama, lalu bergumam, "Kalau dia ingin bermain kotor, kita juga harus punya rencana." Keesokan harinya, Arman menghubungi Davin. Suaranya tegas, "Aku ingin Bima kembali dengan selamat. Apa syaratmu?" Davin tertawa, dingin dari seberang. "Sederhana saja. Serahkan dokumen kepemilikan restoran Seruni padaku. Kau dapat bocahmu kembali." Arman terdiam. Restoran itu bukan hanya bisnis. Itu adalah warisan, tempat kenangan bersama almarhum istrinya. Namun nyawa Bima tak ternilai. "Baik, kita bertemu malam ini." Malam tiba. Di gudang tua yang sama, Davin menunggu dengan Rio di sisinya, dan Bima terikat di kursi. Arman masuk membawa sebuah map tebal. "Ini dokumen yang kau minta. Lepaskan anak itu." Davin meraih map, membukanya dengan penuh nafsu, tapi alisnya berkerut. Lembar-lembar di dalamnya kosong, hanya kertas putih tanpa tulisan. Arman menatapnya dengan tenang. "Aku tidak sebodoh itu, Davin. Aku datang bukan untuk menyerahkan diriku, tapi untuk mengambil kembali apa yang seharusnya milikku." Seketika pintu gudang terbuka. Rani dan dua orang aparat yang diam-diam diajak Arman masuk. Menodongkan lampu, senter ke arah Davin. Panik, Davin mendorong meja, berusaha kabur. Namun Rio berdiri di tempatnya, tatapannya terbelah antara kebingungan dan keterkejutan. Di tengah kekacauan, Arman berlari ke arah Bima, melepaskan ikatannya. Bocah itu menangis, memeluk Arman erat-erat. "Pak, aku takut!" Arman membelai kepalanya. "Tenang, nak. Kau aman sekarang." Namun Davin berhasil lolos lewat pintu belakang, meninggalkan tawa sinisnya menggema di udara malam. "Permainan belum selesai, Arman. Kau belum tahu. Aku masih pegang kunci yang sebenarnya." Arman memeluk Bima erat. Di satu sisi, ia lega berhasil menyelamatkan bocah itu. Tapi di sisi lain, ia sadar pertempuran masih jauh dari selesai. Karena anak kandungnya, Rio, masih berada dalam bayang-bayang Davin. Pagi itu langit mendung, udara terasa berat. Setelah semalam berhasil menyelamatkan Bima, Arman tidak bisa beristirahat tenang. Pikirannya hanya tertuju pada Rio yang hatinya masih dikuasai Davin. Anak kandungnya itu mungkin tidak mengenalnya, bahkan bisa saja membencinya. Di restoran Seruni, suasana hening. Bima duduk di samping Lila, masih terlihat trauma. "Aku takut, Bu. Kalau aku diambil lagi," ucapnya lirih. Lila mengusap kepalanya lembut. "Tenang, nak. Kau sudah bersama orang-orang yang sayang padamu.
Tidak ada yang bisa merebut itu. Sementara itu, Arman mendapat pesan singkat. Jika kau ingin bicara dengan Rio, datang sendiri ke gudang pelabuhan lama. Tak ada nama, tapi Arman tahu jelas siapa pengirimnya. Meski penuh risiko, ia memutuskan datang. Di pelabuhan yang sunyi, Arman akhirnya melihat sosok remaja itu, Rio, berdiri sendirian di bawah lampu jalan yang redup. Tatapannya tajam, tubuhnya kaku. Arman melangkah pelan, hati-hati, lalu berhenti beberapa meter di depannya. Rio, suara Arman bergetar. Atau harus kupanggil Arka? Rio terdiam. Matanya menyipit, seolah mencoba mengukur kejujuran pria di depannya. Kenapa kau memanggilku begitu? Namaku Rio. Arman menahan air matanya. Ia membuka dompet kecil, mengeluarkan foto lama. Foto seorang anak kecil dengan senyum lebar, di lengannya terlihat jelas tanda lahir berbentuk bulan, sesabit. Ia tunjukkan foto itu. 6 tahun lalu, aku kehilangan anakku. Dia punya tanda lahir yang sama persis denganmu. Dan tes DNA membuktikan, kau adalah anakku, Arka. Rio memandang foto itu lama. Tangannya gemetar, wajahnya memucat. Tanda lahir ini. Sejak kecil aku selalu bertanya kenapa aku berbeda. Tapi Davin bilang, aku hanya anak yatim piatu yang beruntung dia rawat. Arman melangkah mendekat, air matanya jatuh. Kau bukan anak yatim, nak. Kau darah dagingku. Aku mencarimu bertahun-tahun, tak pernah berhenti berharap. Ketegangan pecah ketika Rio tak mampu lagi menahan emosinya. Dengan tangis tertahan, ia berlari dan memeluk Arman erat-erat. Arman memeluk balik, bahunya terguncang hebat. 6 tahun penantian akhirnya terbayar dalam pelukan yang penuh luka dan kerinduan. Namun di balik tumpukan kontainer, Davin berdiri dengan wajah kelam. Tangannya mengepal, matanya merah oleh amarah. Arman, kau boleh mendapatkan anakmu kembali. Tapi jangan pikir kau bisa hidup tenang setelah ini. Saat itu juga, suara kamera klik terdengar. Seseorang sedang mengabadikan momen penuh air mata itu. Foto itu akan menjadi senjata baru, yang bisa dipelintir menjadi cerita berbeda. Arman tak tahu, pertempurannya belum selesai. Ia baru saja mendapatkan anak kandungnya kembali, tapi bayang-bayang Davin masih mengintai, menunggu saat yang tepat untuk menghancurkan segalanya. Malam itu di restoran Seruni, suasana penuh campuran haru dan tegang. Rio, atau Arka, duduk, canggung di kursi dapur. Ia masih sulit menerima kenyataan, pikirannya kacau oleh semua kebohongan yang selama ini ditanamkan Davin. Bima duduk tak jauh darinya, menatap dengan rasa bingung dan takut tersisih. Arman memandang keduanya dengan hati yang terbelah. Di satu sisi, ia akhirnya menemukan anak kandungnya. Di sisi lain, ada Bima, bocah polos yang sudah terlanjur menempati ruang besar di hatinya. Rio, kata Arman pelan, aku tahu semua ini terlalu tiba-tiba untukmu. Tapi satu hal yang harus kau tahu, aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Rio menunduk, suaranya lirih. Kalau aku benar anakmu, lalu siapa dia? Ia menunjuk Bima dengan tatapan dingin. Kenapa kau seolah lebih sayang padanya? Bima terdiam, matanya berkaca-kaca. Aku nggak mau rebut tempatmu. Aku cuma ingin punya keluarga, ucapnya jujur. Kata-kata itu menusuk hati semua orang. Lila mendekat, menaruh tangannya di bahu Bima. Nak, dengar. Keluarga itu bukan kursi yang diperebutkan. Keluarga adalah meja yang diperluas. Selalu ada tempat untukmu. Arman mengangguk, matanya berkaca-kaca. Ia meraih kedua anak itu, menggenggam tangan mereka bersamaan. Kalian berdua sama pentingnya bagiku. Rio adalah darahku. Bima adalah cahaya yang membimbingku ke jalan ini. Aku tidak akan membiarkan siapapun memisahkan kita. Namun Rio masih menyimpan keraguan. Bayang-bayang didikan Davin membuat hatinya belum sepenuhnya percaya. Ia menatap Bima lama, lalu berkata, pelan, kalau memang benar kita bisa jadi keluarga, buktikan padaku. Arman menarik napas dalam. Aku akan buktikan, bukan dengan kata-kata,
tapi dengan melindungi kalian berdua dari orang yang ingin menghancurkan kita. Di luar restoran, Davin duduk di mobilnya sambil menatap ke arah jendela yang terang. Wajahnya kelam, suara tawanya dingin. Nikmati kebahagiaan singkatmu, Arman. Kau pikir keluarga kecilmu bisa bertahan? Aku akan pastikan mereka runtuh, satu persatu. Sementara itu di dalam, Bima bersandar di bahu Lila. Untuk pertama kalinya ia berani berbisik, "Kalau begini, aku benar-benar punya rumah ya, Bu." Lila tersenyum, menahan air mata. "Iya, Nak, rumahmu akhirnya kau temukan." Pagi itu restoran Seruni tidak lagi seperti biasanya. Setelah semua kejadian besar, pengakuan Rani, kebenaran tentang Rio, hingga penyelamatan Bima, semua karyawan berjalan dengan hati-hati, seakan setiap sudut ruangan menyimpan cerita yang bisa meledak kapan saja. Rani berdiri di tengah ruang, dapur, wajahnya pucat, matanya sembab. Ia sudah lama menahan beban rasa bersalah, dan hari ini ia tak kuat lagi. Dengan suara serak ia berkata, "Pak Arman, teman-teman semua, saya ingin mengaku. Semua kekacauan yang terjadi di sini, saya ikut berperan. Saya yang membantu Davin memalsukan hasil DNA. Saya yang menutup mulut saat api hampir membakar dapur. Saya pengecut." Semua mata tertuju padanya. Beberapa karyawan terkejut, sebagian menunduk kecewa. Lila hanya berdiri diam, menunggu reaksi Arman. Arman melangkah maju, menatap Rani dengan sorot tajam. Suasana begitu hening hingga suara jam dinding terdengar jelas. "Kau sadar berapa banyak yang hampir hilang karena tindakanmu, bukan hanya bisnis ini, tapi juga nyawa anak-anak yang tak bersalah." Rani menunduk semakin dalam, air matanya jatuh membasahi lantai. Saya rela dipecat, Pak. Saya hanya minta satu hal, tolong jangan libatkan keluarga saya. Semua yang saya lakukan karena saya takut kehilangan mereka." Keheningan kembali menyelimuti. Semua orang menunggu keputusan Arman. Akhirnya, ia menarik napas panjang, lalu berkata tegas, "Kalau aku memecatmu, itu tidak akan mengubah apapun. Kau sudah salah besar, tapi aku percaya orang bisa berubah. Mulai hari ini, kau tidak lagi manajer Seruni. Kau akan memimpin program dapur sosial kita, memberi makan anak-anak yatim dan gelandangan. Kau tebus dosamu di sana." Rani mendongak, matanya membelalak. Ia tidak percaya masih diberi kesempatan. Dengan suara terisak ia berucap, "Terima kasih, Pak. Saya janji tidak akan mengkhianati lagi." Para karyawan terdiam, lalu perlahan satu persatu mengangguk setuju. Mereka tahu keputusan Arman bukan tanda kelemahan, melainkan kekuatan seorang pemimpin yang berani memilih jalan sulit. Memaafkan. Di sudut ruangan, Bima menatap dengan mata berbinar. Ia berbisik pada Rio, "Kalau orang dewasa bisa saling memaafkan, mungkin kita juga bisa ya." Rio terkejut mendengar kata-kata itu, lalu menoleh pada Bima. Senyum kecil akhirnya muncul di wajahnya. "Mungkin kau benar, Bim. Mungkin kita bisa belajar jadi keluarga." Namun jauh di tempat lain, Davin mendengar kabar itu dengan tawa dingin. "Arman, terlalu baik hatimu. Itu kelemahanmu. Dan kelemahan itulah yang akan kuhabisi." Hati Arman merasa sedikit lega hari itu. Tapi tanpa ia sadari, badai yang lebih besar sudah menunggu di tikungan berikutnya. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak semua kekacauan, restoran Seruni kembali dibuka dengan suasana berbeda. Bukan sekadar tempat makan mewah, melainkan tempat yang hangat dan terbuka bagi siapa saja. Di depan pintu, terpampang papan baru. Dapur untuk semua, setiap siang makanan gratis bagi yang membutuhkan. Arman berdiri di tengah lobi dengan wajah tegas namun penuh ketenangan. Di sampingnya ada Rio, yang kini mulai dipanggil dengan nama aslinya Arka, dan Bima yang menggenggam tangannya erat. "Hari ini kita bukan hanya melayani tamu kaya, kita melayani hati semua orang. Inilah keluarga baru kita," ucap Arman lantang. Bima tersenyum lebar, matanya berbinar. Ia membantu Lila membagikan mangkuk sup pada anak-anak jalanan yang datang. "Ayo makan,
Enak sekali hangat, katanya polos. Anak-anak itu tertawa, membuat suasana dapur penuh keceriaan. Arka masih tampak canggung, tapi ketika seorang bocah kecil menarik bajunya sambil berkata, "Kak, tolong dong tambah nasinya." Ia pun ikut tersenyum dan membantu. Itu adalah momen pertama di mana ia merasa nyaman di tempat yang dulu asing baginya. Rani, yang kini memimpin program sosial, berdiri di belakang dengan mata berkaca-kaca. Ia melihat bagaimana kesempatan kedua yang diberikan Arman menjadi jalan baginya untuk benar-benar menebus kesalahan. "Terima kasih Tuhan," bisiknya pelan. Sore menjelang, restoran dipenuhi aroma masakan dan tawa anak-anak. Arman memandang sekeliling, hatinya penuh haru. Ia menggenggam tangan kedua anaknya. "Kalian tahu, keluarga bukan hanya soal darah, keluarga adalah tentang siapa yang mau tinggal dan berjuang bersama. Kalian berdua adalah alasanku berdiri hari ini." Arka menunduk, air mata menetes. "Ayah!" Kata itu keluar dengan suara serak, namun cukup membuat Arman memeluknya erat-erat. Bima ikut masuk ke dalam pelukan itu, membuat momen yang selama ini mustahil akhirnya terwujud. Sebuah keluarga yang utuh, meski terlahir dari jalan berbeda. Di luar, senja menyelimuti langit. Namun tak semua hati tenang. Dari kejauhan, Davin berdiri di balik kaca mobilnya, menatap dengan mata merah penuh amarah. "Nikmati kebahagiaanmu, Arman, karena aku belum selesai. Aku akan kembali, dan kali ini aku pastikan kau benar-benar kehilangan segalanya." Di dalam restoran, suara tawa anak-anak bergema. Seruni bukan lagi sekadar restoran mewah. Ia telah menjadi rumah tempat lahirnya harapan baru. Begitulah akhir perjalanan panjang ini. Seorang anak kecil yang dulu berdiri kedinginan di depan pintu restoran, kini menemukan rumah yang hangat. Bukan hanya satu, tapi dua anak, Bima dan Arka, yang akhirnya bisa tumbuh bersama, saling melengkapi, di bawah perlindungan seorang ayah yang belajar kembali arti keluarga. Restoran Seruni pun berubah wajah. Dari tempat mewah yang hanya melayani orang beruang, menjadi dapur yang membuka pintunya untuk semua. Di sanalah tawa, air mata, luka, dan harapan bertemu dalam satu meja yang diperluas, bukan kursi yang diperebutkan. Namun di balik semua kebahagiaan itu, masih ada bayang-bayang gelap yang belum padam. Davin, dengan dendam yang ia pelihara, mungkin saja kembali suatu hari nanti. Tapi satu hal yang pasti, keluarga kecil ini kini sudah lebih kuat. Mereka siap menghadapi apapun karena mereka tahu keluarga sejati bukanlah darah, melainkan hati yang memilih untuk tetap tinggal. Dan untuk kita semua, kisah ini mengingatkan bahwa bahkan di tengah dinginnya dunia, selalu ada pintu yang bisa kita ketuk. Kadang pintu itu terbuka dan memberi kita rumah yang tak pernah kita duga. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Kalau cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan bagikan ke teman-temanmu. Karena masih banyak kisah lain yang akan membuatmu berpikir, menangis, bahkan tersenyum dalam kehangatan. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Selamat malam dan semoga tidurnya penuh mimpi yang indah.